Shalom, siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sudah begitu lamanya kita tidak berjumpa. Bu Esa harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemajemukan sebagai karunia Allah yang ada di pelajaran 10. Kalian boleh baca buku kalian. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan terlepas dengan yang namanya sebuah perbedaan. Kemajemukan sudah ditentukan Tuhan sejak dalam penciptaan, yaitu Tuhan memisahkan gelap dan terang, daratan dan lautan, hewan yang merayap di atas bumi, dan terbang di angkasa dan sebagainya. Dari kemajemukan itulah yang menjadikan dunia semakin indah dan unik, dan dapat menjalani fungsinya dengan baik untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Sebagai contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan perbedaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau perbedaan hidup antara tumbuhan dan hewan yang memungkinkan terjadinya rantai makanan yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri, kemajemukan menjadi sebuah alasan untuk memulai konflik dengan sesama, yang menyebabkan timbulnya perang antar suku, antar budaya, maupun antar bangsa. Manusia cenderung egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga tidak peduli dengan kehidupan orang lain, atau dengan kata lain menganggap dirinya atau kelompoknya lah yang paling hebat dan meremehkan kelompok tertentu. Contoh yang dapat kita lihat dalam negara kita Indonesia adalah perang antar suku dan agama yang sering menimbulkan korban yang membuat kita lupa menyadari bahwa kita harus mengasihi sesama karena kita menganggap bahwa suku dan agama kita yang paling hebat. Konflik kemajemukan juga sering terjadi dalam kisah Alkitab, yaitu bagaimana Kain membunuh Habel saudaranya sendiri. Kain yang menjadi seorang yang sombong, yang mengira bahwa persembahannya yang paling banyak, yang paling hebat dan paling berharga, ternyata tidak membuat Allah melihat persembahan Kain dan memilih persembahan Habel. Lewat dari kisah Alkitab ini menjelaskan bahwa manusia telah gagal mewujudkan kehendak Allah untuk saling mengasihi dan memperlakukan sesamanya secara manusiawi. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana pelayan Yesus yang memberi teladan dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita harus mengasihi sesama kita walaupun berbeda latar belakang dengan kita. Sebagai contoh, pelayan Yesus yang kita lihat adalah bagaimana Yesus bertemu dengan seorang perempuan dari Siro-Fenisia, yaitu seorang perempuan non-Yahudi yang meminta pertolongan kepada Yesus. Seorang perempuan non-Yahudi atau suku non-Yahudi dianggap seorang yang kafir dalam perjanjian lama. Akan tetapi, oleh karena kemurahan hati Yesus dan kerendahan hati Yesus, Yesus mau menolong perempuan tersebut tanpa melihat latar belakang maupun perbedaan dari perempuan tersebut, sehingga perempuan tersebut dapat tertolong oleh karena kerendahan hati dan kepercayaannya kepada Allah dan Yesus. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai firman Tuhan kita pada kali ini, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan perintah baru yang tercatat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya buat kita semua.
Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi merupakan tindakan dan cara hidup untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan kepada siapapun, ataupun kelompok, ataupun golongan yang lainnya. Kasih merupakan ciri khas bagi pengikut Kristus. Pada dasarnya adalah kasih yang memberi diri dan mau berkorban demi perdamaian antar sesama manusia. Mari kita mengasihi sesama kita tanpa terkecuali, tanpa kita melihat latar belakang ataupun perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat bermanfaat, dapat kita refleksikan, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.